Apa respon DPRD DKI Jakarta, pemirsa, terkait anggaran TOA sebesar 4 miliar rupiah? Nah, apakah ide Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencegah banjir di Jakarta dengan TOA dinilai efektif atau minimal untuk mengantisipasi agar warga bisa mengantisipasi banjir? Nah, untuk membahasnya sudah hadir di studio. Yang pertama ada anggota Komisi Pemerintahan DPRD DKI Jakarta dari PSI, William Aditya. Will, selamat malam. Malam. Ada juga Ketua Relawan Jakarta Maju Bersama, Usama Abdul Aziz. Mas Usama, selamat malam. Malam, Mas. Saya akan ke William terlebih dahulu. Bagaimana William melihat atau menanggapi anggaran TOA 4 miliar rupiah untuk pengadaan Digital Warning System atau DWS oleh BPBD DKI? Sebelumnya ada 14, ini tambah lagi 6. Ya, menurut saya cara yang dipakai oleh Pak Gubernur, menurut saya mirip dengan cara-cara Perang Dunia Kedua. Saya pernah bilang begitu kan. Kenapa mirip Perang Dunia Karena Kedua, Will? begini, ada dua jenis TOA sebenarnya yang ramai diperbincangkan hari-hari ini. Pertama itu yang canggih itu, yang 4 miliar. Yang satu lagi itu TOA yang biasa. Yang Pak Gubernur kan bilang lurah nanti keliling di kampung-kampung pakai TOA. Jadi ada dua jenis TOA tuh. Nah, dua pendekatan ini yang dimana titik besar itu di TOA ini menurut saya suatu cara yang sangat tradisional gitu. Seperti Perang Dunia Kedua, harusnya lebih pakai pendekatan yang lebih modern. Contohnya seperti apa? Pakai namanya aplikasi pantau banjir. Kita sudah ada namanya aplikasi pantau banjir. Nah, dalam aplikasi pantau banjir tersebut sebenarnya ada fitur yang namanya siaga banjir. Jadi kalau ada banjir gitu, orang yang download aplikasi itu akan diberikan notifikasi. Oke, ada pop-up begitu. Nah, sayangnya sekarang fitur siaga banjir yang memberikan notifikasi tersebut sudah tidak ada di versi yang terbaru. Nah, bagi mereka yang tidak punya aplikasi bisa di SMS. Jadi lebih baik pakai cara-cara yang seperti itu. Mas Usama melihatnya ini seperti strategi Perang Dunia Kedua dan ketinggalan zaman di saat kita sekarang sudah menggunakan teknologi. Tanggapan Anda, Mas? Saya pengen tanya pertama kepada Mas Lori. Di gedung ini, Metro TV, apakah menggunakan WhatsApp atau SMS atau sejenisnya atau aplikasi pada saat ada bencana di gedung ini? Saya pribadi menggunakan aplikasi yang tersambung dengan BMKG. Enggak, di gedung ini, sorry. Saya tanya di gedung ini. Di gedung-gedung mall, dan semua adalah menggunakan suara. Di gedung-gedung canggih pun, mall-mall, kalau Mas William mungkin sering ke mall. Di mall-mall sekarang itu semua pakai suara, Mas. Apa iya orang berkunjung ke mall harus menggunakan aplikasi dulu? Atau dapat SMS dulu baru, oh ada bencana nih nanti bakal gini-gini. Enggak kan? Nah, apalagi sebentar, kalau Mas. misalnya sebentar. Ini seolah-olah peringatannya adalah 5 detik sebelum bencana. Bukankah peringatan itu harusnya berjam-jam? Kalau misalnya kita bekerja sama dengan BMKG, 6 jam sebelum hujan atau 6 jam sebelum permukaan air naik, itu seharusnya sudah ada antisipasi, bukan? Karena itu kita pengen melakukan hal yang lebih maksimal. Dari Pemprov DKI ingin melakukan hal yang maksimal. Bukan hanya dengan WhatsApp. Kalau WhatsApp dan aplikasi dengan TOA itu tadi. Itu sudah banyak. Gitu. Nah, dengan TOA ini kita pengen melakukan hal yang lebih maksimal lagi. Kalau tadi Mas William bilang kalau nggak ada smartphone pakai SMS. Apa iya orang tengah malam ada SMS masuk bangun? Enggak juga, Mas. Will, hal ini yang harus diantisipasi. Gitu. Ini adalah untuk peringatan saat itu juga. Kalau misalnya tengah malam, apa iya orang bangun dengan WhatsApp? Ya, artinya itu ada kegagalan. Aplikasi. Harusnya potensi banjir ini kan harus diberitahukan 2-3 hari sebelum bencana banjir itu terjadi. Kalau diberitahukan pada hari itu juga, menurut saya itu sudah sangat gagal. Pertama sangat gagal di pencegahannya. Penjagaannya gagal, terus sistem peringatannya juga gagal, jebol semua tuh udah 2 layer. Baik. Mas apalagi ini 2-3 hari. Come on, ini udah lebih dari cukup, dan menurut saya 2-3 hari itu kayak kemarin tanggal 12 sampai Dubes Amerika juga memberikan warning juga. Sudah dilakukan beberapa hari sebelumnya. Apakah bisa tepat? Enggak. Tapi ini adalah aplikasi atau alat yang DWS ini adalah sebuah alat yang canggih yang bisa mendeteksi air yang akan datang nantinya. Karena hal-hal tersebut, hujan pun sekarang sulit untuk diprediksi oleh BMKG. Alat ini bisa mendeteksi air yang akan datang. Penjelasannya seperti apa, Mas? Alat ini akan BMKG, BPBD bisa membuat sistem ini, menggunakan sistem ini berdasarkan apa yang ada, informasi yang ada di pintu-pintu air. Begitu pintu air sudah memasuki ke siaga 3, dengan otomatis dari BMKG, dari BPBD akan menginformasikan ke warga. Dan ini sudah otomatis gitu. Jangan beranggapan, dan saya juga ada satu hal lagi saya ingin kritisi dari topik hari ini. Kenapa menggunakan nama TOA? Kenapa nggak DWS? Ini membuat orang-orang berpikir, gila, TOA aja 4 miliar buat mau berapa banyak TOA? Jangan.
TOA-nya kalau kita lihat dari rincian, mungkin Mas William sebagai anggota DPRD bisa melihat rincian anggarannya, walaupun kemarin juga... Masyarakat kalau kita ngomong disaster warning system tidak semuanya Dan memahami. Pak Gubernur sendiri juga yang mengatakan TOA loh. Dan Pak Gubernur sendiri yang mengatakan TOA. Sehingga kita tidak bisa menyalahkan wacana yang berkembang saat ini. Nah, di sini kita luruskan bahwa ini bukan hanya sekedar TOA, tapi ini adalah sebuah sistem. Dan sistem ini sudah digunakan dari tahun 2014 oleh Jakarta. Baik, saya ingin sekarang lebih bertanya ke antisipasinya. Apakah ini antisipasi banjir ataukah ini merupakan kebijakan reaktif menurut Mas Wel? Ya, jadi kalau menurut saya kita harus holistik. Kita harus berjalan paralel. Ya, pencegahannya dilakukan dan sekarang kan tidak dilakukan juga kan. Normalisasi tidak dilakukan, naturalisasi tidak dilakukan. Makanya saya selalu bilang konsepnya apapun yang penting dikerjain. Pak Jokowi itu udah benar sekali. Lalu pencegahan dilakukan, peringatan juga dilakukan. Nah, saya sarankan peringatannya itu secara teknologi. Karena kalau kita pakai TOA tersebut, radiusnya paling 500 meter. Sedangkan kita DKI Jakarta sangat luas. Apalagi sekarang TOA yang sudah dibeli tidak nyala. Tidak nyala, di tidak Kampung dirawat. Melayu. Sekarang mau beli lagi. Yang sudah ada saya sekarang nggak bisa dirawat. Baik. Gimana Nanti itu? saya akan coba, Mas Aziz kita harus jeda terlebih dahulu, mohon maaf. Nanti saya akan memberikan kesempatan kepada Anda untuk menjawab setelah Headline News pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jangan kemana-mana. Saya akan lanjutkan perbincangan, saya ke Mas Usamah terlebih dahulu. 6 untuk set TOA ini, saya mengutip pernyataan dari Pak Gubernur TOA, seharga 4 miliar rupiah di saat kita sudah punya, DKI Jakarta sudah punya 14, ada yang tidak berfungsi, yakni di Kampung Melayu. Memang selama ini perawatan kemudian memastikan bahwa itu berfungsi seperti apa, Mas? Tidakkah dicek misalnya sebelum musim hujan tiba? Sebelum masuk ke sana, saya pengen menjawab dulu tadi yang pernyataan dari William, dari Bro William. Yang pertama, itulah kenapa dana reses itu perlu untuk dioptimalkan, untuk menyapa aspirasi dari teman-teman di bawah gitu, dari masyarakat di bawah. Kenapa? Makanya mungkin Bro William juga kurang informasi masalah naturalisasi kita belum mulai dan pengerukan kita belum dilakukan. Hal-hal itu sebenarnya sudah kita lakukan gitu loh. Dan ini yang harus dilihat lebih dalam lagi. Dilakukannya kapan? Kemarin Menteri PU sempat komplain tuh 17 dari 33 sungai yang perlu dinormalisasi atau naturalisasi. Ada 13 sungai tidak dilakukan. Yang ada 13 sungai sudah dikeruk oleh Pemprov DKI dan walaupun itu memang ada beberapa sungai yang jadi wewenangnya dari pemerintah pusat. Sebentar, pengerukan atau naturalisasi atau normalisasi? Pengerukan dan naturalisasi. Dan itu adalah karena naturalisasi butuh pelebaran sungai, artinya menggusur kan, Mas? Enggak selalu. Naturalisasi enggak selalu menggusur, naturalisasi enggak selalu untuk pelebaran. Bisa untuk dilebarkan dan bisa tidak, Mas. Dan ini harus dipahami bareng-bareng. Dan makanya dalam membuat berita dan menyampaikan pendapat itu harus bisa berpikir untuk bagaimana kita bisa menurut Anda naturalisasi masyarakat. Sudah dilakukan? Yes, di beberapa tempat sudah ada dijalankan. Bentuknya apa? Bentuknya kalau Mas Lori bisa membaca lebih dalam lagi tentang konsep naturalisasi yang dibawa oleh Pak Gubernur, itu kita bisa mengembalikan tanah yang ada di pinggiran sungai itu bukan di beton, tapi untuk bisa diserap, untuk bisa ditanami oleh pohon-pohon, dan untuk bisa menyerap air supaya mengurangi debit yang masuk ke dan bisa menahan dari daratan untuk ke sungai. Hal itu yang memang akan dilakukan. Dan akan atau sudah dilakukan? Akan dan sudah dilakukan. Akan dan sudah dilakukan. Karena itu memang masih berjalan hal Mas itu. William sudah mendengar soal ini, naturalisasi sudah dilakukan? Tunjukkan kepada saya sungai mana yang sudah dinaturalisasi. Berarti tidak hanya saya yang kurang baca mendalam menurut Mas Usamah, tapi Anda pun belum. Kalaupun sudah ada, tunjukkan kepada saya. Kita harus lihat faktanya seperti apa. Karena begini, Pak Gubernur berjanji naturalisasi. Ternyata ketika kejadian jadi gubernur, nggak tahu ya naturalisasi juga harus merelokasi kalau menurut saya. Harus membebaskan lahan. Jadi dia sudah melakukan janji tidak mau menggusur, berjanji juga tidak mau mau naturalisasi saja. Bentrok tuh, dia jadi terjebak oleh janjinya sendiri. Sehingga pembebasan lahan itu tidak terjadi. Mas Usamah ditantang loh, suruh nunjukin ini sungai yang mana loh. Mas William punya akses langsung ke, saya bukan orang Pemprov DKI mungkin, Mas William punya akses langsung untuk ke Dinas SDA, memastikan di mana itu bisa terjadi dan itu bisa dicek oleh Mas William langsung ke lokasi. Dan itu sekali lagi saya bilang, itu menurut Mas William, silakan dicek. Silakan, makanya itu kenapa dana reses itu bukan untuk dikembalikan. Dana reses itu bukan untuk dikembalikan sisanya, tapi dioptimalisasikan supaya banyak ide, banyak informasi, banyak hal yang bisa diserap.
tidak mungkin oleh gubernur anggota dewan, bekerja gitu. secara diam-diam tanpa melaporkan suatu tindakan, suatu progresnya dalam rapat pertanggungjawaban atau rapat bersama begitu. Tidakkah gubernur kemudian melaporkan apa yang sudah dia lakukan? Ini loh, sebelum saya normalisasi, setelah saya normalisasi, ini loh yang sudah saya naturalisasi. Tidakkah itu Sekali dilaporkan? lagi saya minta juga Mas Lodi untuk membedakan antara naturalisasi dan normalisasi. Normalisasi itu membeton pinggiran sungai. Iya, pertanyaan saya, naturalisasi itu mengembalikan menjadi natural lagi. Yes, Dan pertanyaan itu sudah saya, dijalankan. tidakkah ini dilaporkan ke komisi pemerintahan misalnya? Nggak ada yang dilaporkan pemerintahan- karena tidak dilakukan sama sekali. Jadi apa yang dilaporkan? Komisi pemerintahan harusnya bisa mengecek itu ke lapangan dan itu makanya fungsi dari reses. Boleh ditunjukkan ke mana saja itu, Mas? Mas William lebih bisa punya akses untuk ke Mas SDA. Kalau William sekarang lebih saya punya tunjukkan akses. apakah Oke. bisa di show di sini atau gimana kan agak sulit. Nanti tidak kita bisa buka bareng-bareng ya. oke. Tapi saya ingin tanya, soal 4M untuk 6 set pengeras suara atau TOA, ini masuk akal nggak sih, Mas? Yes, anggaran itu ada di dalam sistem e-budgeting. Mas William juga mungkin tahu, walaupun Mas William waktu itu mengkritisi iBond yang belum harusnya bisa dikritisi. Tapi itu sudah ada di e-budgeting. Makanya juga nggak mungkin lah orang ada yang beli iBond. Dan untuk DWS ini sudah dianggarkan memang pagunya seperti itu. Dan sudah dibelikan di tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu. Tadi Mas William bisa cek Oke, nanti. DPRD setuju ini dengan pembelian 6 set pengeras suara seharga 4M? Nah, saya, sepengetahuan saya dan teman-teman komisi juga, kita nggak pernah membahas itu. Tidak pernah dibahas. Ini tiba-tiba muncul Tidak atau pernah gimana? membahas itu. Nah, saya nggak tahu cantolan anggarannya itu nempel di mana, gitu. Apakah mungkin bisa memakai uang operasional gubernur? Tapi sepengetahuan saya dan teman-teman komisi lain di Komisi A, kami merasa tidak pernah membahas soal itu. Artinya ini tidak pernah membahas, tiba-tiba muncul anggaran untuk membeli ini. Saya nggak tahu, makanya kita juga bingung juga tiba-tiba ada penganggaran TOA seperti ini. Gitu. Oke, Mas Iya. Usama mungkin bisa menjelaskan. Agak lucu, tiba-tiba anggota dewan tidak tahu ada anggaran hal tersebut yang katanya akan mengawal uang rakyat gitu. Berarti nggak diplototin banget nih anggarannya yang katanya 2.000 atau Artinya yang ribuan salah itu. DPRD nggak melototin. Saya cek di budgeting juga Ini nggak ada. DPRD yang salah nggak melototin atau gubernur yang nggak melapor nih ke DPRD? Nggak mungkin gubernur melapor atau kita ini ada sistem Mas. Semua hal yang nggak dianggarkan nggak bisa tiba-tiba muncul dalam sistem itu gitu loh. Ini bukan cara manual. DKI Jakarta saat ini sudah melakukan sistem yang canggih dengan anggaran ini. Nggak Mas mungkin Will, orang bisa tiba-tiba masukkan anggaran yang ada. jangan-jangan DPRD Mas William yang bisa nggak lihat. teliti melototin. Mas William bisa cek di APBD DKI misalnya Jakarta. Iba Bamus, itu kan DPRD juga kaget tiba-tiba ada dana itu. Jadi saya selalu bilang, kita sudah memiliki namanya sistem e-budgeting. Membantu gubernur untuk mengelola anggaran. Tetapi secanggih apapun sistem e-budgeting itu dibuat, tapi tidak digunakan oleh si user, yaitu gubernur, maka akan sia-sia. Gitu. Makanya, sekali lagi, saya dan teman-teman Komisi A merasa tidak pernah ada nih pembahasan Oke, TOA ini. dengan DPRD. Tapi saya ingin kembali ke pertanyaan saya tadi, Mas Usama. Bagaimana kemudian membuat ini masuk akal, make sense, bahwa 6 set pengeras suara harganya 4M? 6 set pengeras suara ini Mas, saya bisa jelaskan. 6 set, satu set itu ada 4 toa. Dan seluruh toa dari 6 kali 14 dan seluruh toa itu anggaran yang kalau dilihat rincian itu hanya 7 juta rupiah untuk 6 kali 4 itu. Dan isinya itu bukan hanya sekedar toa. Isinya itu ada komputernya, ada aki untuk bisa supaya kalau misalnya daerah itu nggak ada listrik itu bisa ada secara otomatis, Ada bisa tiangnya. ada tiangnya dan ada sistem komputernya, ada ini kalau saya boleh bacakan sedikit, ada outdoor broadcasting equipment, ada step down transformer, ada horn speaker, ada strategic baterai, ada antena, ada cake harnester, ada pail, dan itu banyak sekali isinya, bukan hanya sekedar toa yang seperti ada di Masjid. cover atau seperti cover berita online atau seperti itu. Tapi Itu lebih dari kemudian, itu. tadi saya sempat tertarik dengan apa yang disampaikan William, bahwa radius pencapaiannya pun katakanlah 500 meter. Bagaimana itu bisa mengcover Jakarta yang seluas ini? Mas, yang kita lakukan itu adalah menaruh DWS ini di lokasi-lokasi yang berpotensi sering banjir. Nggak mungkin kita taruh di keseluruhan itu, bisa saja tapi itu belum. Kita prioritaskan yang area-area yang masih bisa terjangkau oleh banjir. Dan itu kita fokuskan di sana gitu. Jadi jangan berpikir untuk 500 meter terus harus mencakup seluruh Jakarta. Itu sangat naif menurut saya. Oke, tanggapannya Will? Ya kalau menurut saya tidak bisa seperti itu karena faktanya adalah yang merasakan banjir tidak hanya di titik-titik yang dekat dengan aliran sungai,
seperti yang terjadi sekarang kan, bahkan di tempat-tempat yang biasanya nggak banjir, banjir juga. Hari ini misalnya di depan Atma Jaya tuh, Bahkan di bawah depan Semanggi. Atma Jaya gitu. Nah sekarang kita harus mengetahui juga, kita kan ibu kota. Sudah banyak mayoritas masyarakat di DKI Jakarta itu sudah memiliki smartphone. Atau minimal handphone lah gitu. Nah makanya kenapa kita tidak menggunakan teknologi itu? Pertama kita menggunakan aplikasi bagi yang pengguna smartphone. Ada namanya Pantau Banjir. Tinggal hidupkan kembali fitur notifikasi yang namanya Siaga Banjir. Satu. Yang kedua, bagi yang tidak punya smartphone, tinggal di SMS. Apa susahnya sih? Dan menurut saya ujung-ujungnya anggarannya mungkin bisa lebih murah dan lebih efektif. Kenapa Semua orang bisa tahu. aplikasi Pantau Banjir ini tidak aktif lagi sekarang? Nah saya nggak tahu kenapa tiba-tiba aplikasi Pantau Banjir masih ada, tapi fitur siaga banjirnya sudah nggak ada. Itu yang juga kita pertanyakan, kenapa ini nggak ada? Kenapa Mas Usama? Saya menanyakan ini dalam kapasitas Anda juga sebagai bagian dari TGUPP. Enggak, saya dari Relawan Jakarta Maju Bersama. Yang pertama saya pengen klarifikasi, itu kenapa tadi disebutkan, contohnya tadi di depan Atma Jaya. Please, Atma Jaya itu bukan lingkungan, bukan wilayah yang banyak penduduk, itu tempat kampus. Jadi boleh banjir? Bukan boleh banjir, belum perlu dilakukan penemasan DWS di sana. Ini untuk pemukiman, Mas. Dan hal ini juga bukan hanya untuk sekedar banjir. Kita punya banyak bencana di Jakarta, ada gempa. Mungkin juga Jakarta suatu hari, Allah ya jangan sampai itu ada tsunami dan lain-lain, itu bisa digunakan untuk hal itu gitu. Nah itu pertama harus kita kenapa nggak ada dan kenapa harus menggunakan smartphone, Mas? Tolong makanya sekali lagi dirasakan, karena kalau peduli itu memang harus sering-sering turun ke bawah, Mas. Kita harus tahu bagaimana masyarakat di pemukiman yang sering banjir itu menggunakan smartphone dan bagaimana tadi ada SMS tengah malam dan orang harus bangun, nggak ada gitu loh. SMS bunyi di handphone. Kemarin itu kejadiannya, Mas. Kemarin itu kejadiannya siapa yang tahu sih? Kalau misalnya tadi kemarin tanggal 1 itu artinya ada dalam mindset bunyi, Anda enggak, peringatan harus diberikan pada saat itu juga ketika hujan sudah bukan turun, saat bukan itu sebelum. juga. Bukan sebelum itu bisa dari handphone, Mas. Sebelumnya bisa dari handphone. Tapi bila ada hal yang urgent kayak di tanggal 1 kemarin, Mas. Ada BMKG bilang tanggal 1 itu akan BMKG mengatakan iya. Itu sebelumnya bisa kita informasikan. Tapi besarnya hujan dan luapan yang ada dan ada besarannya tinggi justru sungai yang ada di sana. Ada kritik mengatakan BMKG sudah memperingatkan dan kita di DKI Jakarta tidak ngapa-ngapain. BMKG sudah mendengarkan, kita sudah menginformasikan dari BMKG juga, Mas. Makanya juga kenapa kita perlukan alat ini untuk kita bisa nanti akan membahas informasi ke warga. Soal solusi untuk mengatasi banjir, teman-teman. Siapa tahu bisa dikolaborasikan antara app dengan pengeras suara ini. Namun kita harus azan maghrib terlebih dahulu. Kita tidak boleh untuk telat untuk ini. Kita akan kembali pemirsa usai kumandang azan maghrib berikut ini. Dari penjelasan dari Mas Usama tadi, Will, saya ingin tanya kemudian, kita sudah punya, sehingga total sekarang adalah 20 sistem pengeras suara atau disaster warning system ini. Dan ternyata tidak ada sesuatu yang baru, semuanya sama. Ini melanjutkan program yang sebelumnya sudah ada 14. Tapi kemudian kita temukan tadi, reporter Metro TV, ada satu yang tidak berfungsi setidaknya di Kampung Melayu. Apa ini artinya? Mau menambah lagi tapi ternyata ditemukan sesuatu yang tidak berfungsi di sana. Ya, masalah akut dari Pemprov DKI Jakarta ini adalah sering beli barang, sering beli aset tapi tidak dipelihara gitu. Contohnya selain ini? Salah satu contohnya adalah ini. Banyak sekali misalnya Air Petra sekarang, kalau dilihat sekarang Air Petra itu di Kalijodo misalnya itu banyak yang tidak terurus. Nah misalnya salah satunya ini. Dan mungkin kalau kita teliti lebih lanjut mungkin udah beberapa banyak toa yang rusak, pompa misalnya. Kami Komisi A waktu itu sempat sidak juga di bawah. Dan ternyata pompa di daerah Kapuk itu nggak berfungsi. Dan baru diangkut setelah kita sidak. Lalu ada dugaan pintu air Cengkareng Drain ditutup pada saat banjir. Nah semuanya ini yang nantinya kita akan bawa di Pansus. Oke, kalau saya mengutip dari Tempo.co, menyatakan ini Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta menyatakan sebanyak 76 pompa air stasioner yang tersebar di 40 rumah pompa di ibu kota mengalami kerusakan. Ini artikel tanggal 9 Januari 2020 terkait dengan banjir yang tanggal 1 Januari. Mas Usama mungkin ingin memberikan komentar. Ya, sering beli, nggak dirawat dan akhirnya rusak, Mas.
DWS yang rusak yang ditemukan oleh Metro TV itu, dan saya terima kasih juga justru Metro TV bisa menemukan DWS yang rusak itu, bukan anggota DPRD yang harusnya bisa lebih tahu gitu, yang lebih turun ke bawah. Tapi kan ada anggaran perawatan, kenapa tidak pemerintah provinsi yang menemukan? Anggaran perawatan itu seperti halnya juga dengan pompa juga ada anggaran perawatannya, dan masih ada juga pompa yang rusak hal sudah. Jadi memang terjadi di sebelum-sebelumnya juga, dan ini memang yang harus diperbaiki. Bagaimana bisa pompa dan DWS itu bisa bekerja secara optimal dan bisa ada preventive actionnya pada saat hal itu akan terjadi. Dan menurut saya ini memang bisa jadi suatu hal masukan juga ke Pemprov, dan Bro Will juga bisa sampaikan itu ke pemerintah. Apakah ini kegagalan Pemprov dalam merawat aset-aset yang dibeli dengan uang rakyat? No, ini masalah sistem dan teknologi itu sebenarnya nggak bisa ditebak, Mas. Nggak bisa ditebak untuk kapan dia rusak. Sebenarnya bisa, tapi kadang dengan cuaca seperti ini, dia panas, hujan, sebuah alat juga mungkin punya ada rentannya. Dan hal ini bisa, dan yang di Kampung Melayu itu sudah dibeli dari tahun 2014. Karena dari tahun 2014 Jakarta sudah punya DWS ini, walaupun baru sekarang dipermasalahkan. Tapi kalau perawatannya rutin kan nggak akan rusak. Ya, dan itu memang bisa jadi masukan. Dan sekali lagi sudah ada dari 2014 dan baru sekarang dipermasalahkan, dan itu ada tanda tanya besar. Ada apa gitu. William, komentarnya Will? Iya, kalau menurut saya sekali lagi memang masalah akut dari Pemprov DKI Jakarta adalah tidak bisa merawat apa yang sudah dibeli, aset yang sudah dibeli. Dan kalau kita melihat, kalau kita mau fair, pompanya itu sudah rusak tuh udah agak lama, kalau nggak salah 6 bulanan gitu. Dan harusnya kan hal seperti ini kan sudah harusnya diketahui gitu loh. Apa yang salah kemudian? Kenapa bisa sesuatu ini rusak dan tidak diketahui, dan menurut Anda bahkan 6 bulan? Nah ini yang membuat kita bingung juga di DPRD. Pak Gubernur sudah memiliki namanya tim TGUPP yang jumlahnya lebih dari 50 orang. Tetapi hal-hal seperti ini yang sifatnya sangat krusial tidak diketahui juga. Bahkan anggaran-anggaran seperti lem aibon. Jadi maksud saya itu sering sekali hal-hal seperti ini lolos terus gitu loh. Nah ini Pak Gubernur kan punya tim yang sangat besar. Manfaatkan tim ini. Oke. Gitu loh. Manfaatkan tim ini sebaik-baiknya. Mau komentarin Mas Usama? Saya suka ketika Bro Will sudah masuk mention tentang lem aibon. Walaupun memang Bro Will pada saat itu sangat salah kaprah dengan mengkritisi hal yang belum masuk ke mejanya dia, yang belum disetujui oleh gubernur. Jadi apa yang sebenarnya belum bisa dikritisi sudah dikritisi, dan itu menurut saya suatu pembodohan publik menurut saya. Dan kita sebaiknya sebagai anak muda juga ke depan kita harusnya bisa lebih mengkritisi hal-hal yang lebih substantif dan lebih berkualitas. Misalnya kan PSI kalau uang rakyat, misalnya Pak Anies beli rumah sakit di Jakarta gitu dengan harga yang sudah ada teman dari BPK tapi tetap dibeli, itu bisa dikritisi silakan. Atau Pak Anies beli tanah Pemda sendiri gitu di Cengkareng misalnya, Pak Anies beli tanah itu bisa dikritisi gitu. Jadi hal-hal seperti ini harusnya bisa lebih berkualitas perdebatannya, dan saya juga kalau misalnya memang sebagai relawan Jakarta Bersama, kalau memang ada hal-hal yang kurang yang perlu kita kritisi, yuk kita kritisi bareng-bareng. Kalau kita mau bikin diskusi bareng-bareng, kita mau kritisi bareng-bareng langsung ke Pak Gubernur, yuk kita lakukan gitu. Dengerin nggak kritiknya itu? Oh iya jelas, Pak Gubernur orangnya sangat terbuka dengan kritik. Nggak ada orang satupun yang pernah mengkritik Pak Gubernur masuk ke dalam penjara, itu nggak pernah ada. Atau diserang atau di apapun itu nggak pernah ada. Saya ingin terkait dengan permintaan Pak Jokowi bahwa pelebaran sungai harus, tidak perlu ada keributan, naturalisasi, normalisasi, tidak perlu ada ego sektoral antara kementerian dengan pemimpin daerah. Soal pelebaran sungai, ini harus dilakukan. Komentar Anda Mas Usama? Saya nggak terlalu jauh masuk ke dalam masa pelebaran, karena setiap area itu ada perbedaan kebutuhan. Ada yang harus dilebarkan, ada yang harus didalamkan, ada yang harus diperdalam volumenya. Dan hal itu dari SDA sendiri yang lebih memahami apakah perlu dilebarkan atau tidak. Yang jelas semua hal yang sudah dijanjikan oleh Pak Gubernur akan dilaksanakan itu, termasuk naturalisasi. Termasuk naturalisasi. Tanpa menggusur. Dan itu sesuai dengan kebutuhan, Mas. Tanpa menggusur itu bisa menggusur, bisa merelokasi, bisa menggeser, tapi juga bisa seperti ada nanti kita akan punya sodetan proyek PU di Bidara Cina, akan kemarin dimention oleh Pak Menteri PU. Itu di Bidara Cina akan dibuat sodetan, dan itu memang dari Menteri PU sendiri memang harus ada pembebasan. Dan itu nggak bisa dielakkan. Jangan sampai nanti akhirnya proyek nasional yang harus membebaskan lahan itu nanti diserangnya Pak Anies. Karena kan banjir di melanggar bandara. janji kampanye. Karena banjir di Bandara Dubai juga kan salahnya Pak Anies katanya. Wajar sekali ya Pak Anies diserang karena beliau
membuat janji yang tidak-tidak gitu loh. Tidak mau relokasi, nggak mau gusur. Suatu hal yang sangat impossible, tapi enak didengar gitu loh. Yes. Satu hal yang impossible tapi enak didengar. Enak dengar. Jadi kan ketika berkampanye mungkin kebablasan. Nah ketika udah jadi nggak taunya harus juga melakukan relokasi. Oke. Walaupun Ya. pakai konsep naturalisasi. Tadi dikatakan Pak Anies, Pak Gubernur melakukan janji tidak. Itu juga dikatakan oleh Pak Ahok pada saat itu. Membuat rumah DP 0 itu nggak mungkin lah, udah ngapain ya. Tapi sekarang lihat hasilnya. Baik. Dan semua itu menjadi realisasi. Begitu juga dengan stadion Jakarta National Stadium. Katanya nggak mungkin, kata susah. Terakhir. Macam. Sekarang udah kejadian. Terakhir, untuk solusi apa dari DPRD untuk mengantisipasi banjir di masa mendatang? Yang hari ini juga kita kebanjiran lagi. Ya, nanti kita dalam waktu yang dekat kita akan ada pansus banjir. Pansus banjir. Karena hampir mayoritas dari fraksi di DPRD DKI Jakarta sudah setuju tanda tangan untuk mengadakan pansus banjir. Termasuk Gerindra? Gerindra, PKS enggak. Oke. Setahu saya sampai sekarang Gerindra, PKS enggak. Nah dari pansus banjir ini kita ingin mencari tahu secara terang benderang apa penyebabnya nih banjir ini. Apa output dari pansus ini? Ya outputnya adalah Jangan-jangan ini hanya langkah politik aja tanpa masyarakat kemudian menerima benefitnya, Will? enggak, tentunya pansus banjir ini outputnya adalah Pak Gubernur bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Artinya ketika ada bencana seperti ini, ada dugaan Pak Gubernur melakukan pekerjaan yang tidak akurat, tentunya DPRD harus bereaksi dong. Sampai hak angket tidak ini nanti pansus? Kita tidak mau bicara soal hak angket dulu ya, karena pansus banjir aja belum dimulai. Kami tentunya, saya sendiri tidak mau sampai ada pemakzulan segala macam, karena sangat tidak sehat kalau menurut saya kalau seperti itu. Kami hanya ingin adanya evaluasi secara total konsep penanganan banjir ini di DKI Jakarta, agar sekali lagi masyarakat DKI Jakarta ini tidak lagi merasakan banjir gitu loh. Oke, tapi kalau menurut Anda solusi yang tepat seperti apa minimal yang bisa dilakukan saat ini? Yang paling tepat adalah kerja. Mau normalisasi, mau naturalisasi, dikerjain. Menurut Anda saat ini gubernur? Nggak kerja sama sekali kalau menurut saya. Menurut buat penuntasan banjir ini nggak kerja. Terakhir Mas Usama, gubernur katanya nggak kerja sama sekali. Lagi beri kesempatan Anda. Lucu, saya menyarankan Bro Will memfollow Instagramnya Pak Gubernur karena di sana juga suka ada live, ada report dan lain-lain apa yang sudah dilakukan, apa yang itu dari hal yang sederhana aja ya. Dan juga Bro Will juga tiap hari mungkin juga rapat dengan dinas-dinas, di situ juga dilaksanakan dinas apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum. Bro Will lebih tahu. Tapi ini sama sekali menurut saya agak munafik untuk mengatakan hal itu bahwa Gubernur nggak kerja. Dan saya sekali lagi sebagai anak muda, Bro Will anggota Dewan Termuda, saya ingin mengajak untuk kita bisa optimis terhadap Jakarta dan melakukan kritik-kritik yang bisa membangun, bukan kritik-kritik yang menyerang pribadi atau kritik-kritik yang nggak sehat. Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya. Semoga setelah perbincangan ini ada solusi, ada langkah nyata bagaimana untuk mencegah dan juga mengantisipasi banjir di DKI Jakarta. Terima kasih atas waktunya.